Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Putri, NPM 221434183, kelas 4C PGSD, mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Di sini saya akan mengenalkan jenis-jenis karya sastra anak. Yang pertama, sastra anak. Sastra anak adalah citraan atau metafora kehidupan yang disampaikan kepada anak melibatkan aspek emosi, perasaan, pikiran, saraf sensori, serta pengalaman moral dan diekspresikan dalam bentuk-bentuk kebahasaan yang dapat dijangkau dan dipahami oleh pembaca anak-anak. Selanjutnya ada jenis-jenis karya sastra anak. Jenis-jenis karya sastra anak ini yang pertama itu ada cerita pendek. Cerita pendek merupakan karya sastra yang memiliki alur singkat dengan fokus pada satu konflik atau peristiwa penting dalam kehidupan karakter. Yang kedua ada puisi. Puisi merupakan karya sastra yang ditulis dalam bentuk puisi, biasanya padat dan penuh dengan imajinasi serta ekspresi perasaan. Yang ketiga itu ada dongeng. Dongeng merupakan cerita fantasi yang seringkali mengandung unsur magis dan moral yang jelas, seringkali diwariskan dari generasi ke generasi. Yang keempat itu ada fabel. Fabel merupakan cerita yang menggunakan hewan sebagai tokoh untuk menyampaikan pesan moral kepada pembaca. Yang kelima ada novel anak. Novel anak ini merupakan cerita panjang dengan karakter yang mendalam, petualang menarik, dan seringkali mengangkat tema yang relevan dengan kehidupan anak-anak. Yang keenam ada cerita rakyat. Cerita rakyat ini merupakan cerita yang berasal dari tradisi lisan masyarakat dan seringkali mengandung nilai-nilai budaya serta moral yang diwariskan. Selanjutnya itu ada contoh-contoh karya sastra anak dari berbagai genre. Yang pertama ada cerita pendek. Contoh cerita pendek itu seperti Si Kancil dan Buaya, karya Timun Mas. Yang kedua puisi, Pelangi, karya Chairil Anwar. Yang ketiga ada dongeng, Putri Salju, karya Gebrina. Yang keempat ada fabel, Si Kancil dan Buaya, karya Aesop. Yang kelima ada novel anak, Harry Potter, karya J.K. Rowling. Yang keenam ada cerita rakyat, yaitu Bawang Merah dan Bawang Putih. Selanjutnya ada karakteristik jenis karya sastra anak. Yang pertama cerita pendek itu karakteristiknya singkat, fokus pada satu konflik, memiliki alur yang jelas. Yang kedua puisi, padat, penuh dengan imajinasi, menggunakan bahasa kreatif. Yang ketiga dongeng, mengandung unsur magis, tokoh fiktif, dan pesan moral. Yang keempat ada fabel, menggunakan hewan sebagai tokoh, mengandung pesan moral yang jelas. Yang kelima itu ada novel anak, cerita panjang pengembangan karakter yang mendalam, petualangan yang menarik. Yang keenam itu ada cerita rakyat, berasal dari tradisi lisan, mengandung nilai-nilai budaya dan moral masyarakat. Nah, sampai sini sajalah yang bisa saya sampaikan. Jika saya mempunyai kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.